Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, fenomena mengemis secara online dengan melakukan siaran langsung melalui platform media sosial TikTok kini menjadi perbincangan warganet. Mereka rela melakukan kegiatan ekstrim hingga tak wajar demi meraup pundi-pundi rupiah. Fenomena mengemis online kini menjamur di jagat maya TikTok. Sejumlah orang rela melakukan aktivitas aneh demi meraup saweran online warganet. Kegiatannya pun beragam, mulai dari mandi lumpur selama berjam-jam hingga mengguyur diri sendiri dengan air secara tak wajar. Ironisnya, tak sedikit yang melakukan siaran langsung di TikTok ini adalah para lansia. Bahkan ada yang melakukannya hingga pingsan. Mereka memanfaatkan fitur gift atau pemberian hadiah di TikTok yang dapat diuangkan. Dengan melakukan aksi-aksi yang tak wajar, bahkan mengundang rasa iba. Mereka berharap bisa menarik simpati penonton untuk memberikan banyak gift demi cuan. Dari kacamata sosiolog, fenomena meminta-minta bantuan orang lain atau biasa disebut mengemis beralih ke ruang digital tak lagi mengejutkan. Masyarakat justru kini diharapkan memiliki kesadaran bagaimana cara menolong yang benar. Ketika dunia digital berkembang, tidak heran kalau semua aktivitas online termasuk meminta-minta dalam hal ini mengemis juga kemudian pindah ke ruang online. Dan juga bukan hal yang mengejutkan kalau mereka kemudian juga akan melakukan berbagai cara untuk mengeksploitasi rasa iba orang lain. Nah, hal ini yang kemudian di dunia offline banyak negara yang sudah mengatur hal tersebut. Yaitu pertama, bagi orang-orang yang ada di jalanan kemudian meminta-minta, maka negara akan langsung merangkul mereka untuk mengidentifikasi orang ini kenapa latar belakangnya mereka melakukan aktivitas tersebut. Dan yang kedua, masyarakat di beberapa negara seperti negara tetangga misalnya juga sudah memiliki kesadaran bahwa menolong yang benar adalah memastikan orang yang kita tolong tidak akan lagi meminta pertolongan kita, sehingga orang tersebut harus mandiri, yaitu dengan jalan apa, berapapun bantuan yang kita berikan, ayo sama-sama kita gabungkan saja dalam lembaga yang sudah terpercaya, profesional, sehingga uang 1.000 perak saya yang digabungkan dengan uang 1 juta orang lain atau bahkan 1 miliar orang lain, ketika digabungkan secara bersama, maka dampaknya akan positif dan lebih produktif serta lebih banyak orang yang memperoleh pertolongan. Masyarakat menilai konten seperti ini tidak mendidik dan pemerintah perlu turun tangan. Menurut saya kalau fenomena mengemis di TikTok ini agak memprihatinkan ya. Di kala masyarakat kita memang kita tahu lagi dalam keadaan sulit pasca pandemi, tapi fenomena mengemis di TikTok ini juga kurang elok karena yang saya lihat juga banyak orang-orang lansia yang dengan menggunakan media sosial dia melakukan tindakan-tindakan ekstrim gitu ya, seperti mandi di lumpur ya, bahkan nanti bisa lebih parah lagi nanti. Dan juga ini juga nggak bagus untuk dilihat anak-anak kecil nanti ya, bisa jadi contoh yang kurang baik. Risih sih risih gitu, cuman kan kalaupun kita mau ngasih ya karena memang niat kita sedekah aja, itu masalah dia berbohong enggaknya ya kan tergantung dianya. Ya harusnya pemerintah sih harusnya ya membatasi lah ya, katanya kan ada UU ITE segala macam kan, ya harusnya hal-hal yang seperti ini ya kalau bisa sih jangan sih ya, karena disalahgunakan juga mungkin uangnya buat apa kan kita nggak tahu. Sendiri sih lihatnya satu kasihan karena mungkin yang initiate itu bukan dari si lansianya sendiri. Nah, settingan itu sih yang sebenarnya menyedihkan, dan kalau ditanya bagaimana pendapat saya sendiri kurang setuju. Sebagai yang lihat juga sebenarnya keganggu nggak risih? Agak risih, dan saya tidak pernah melihat itu karena semakin dilihat dia akan semakin viral kan. Jadi selalu saya skip. Mungkin menurut kakak apa nih tindakan yang cocok buat konten-konten semacam ini? Kalau boleh jujur mungkin kontrolnya agak susah ya. Maksudnya bagaimana pemerintah menyikapi itu, Kominfo menyikapi itu mungkin tidak segampang kayak memberantas yang kelihatan mata. Cuman harus ada yang bisa dilakukan. Maksud saya kalau dari Kominfo memberikan UU ITE itu udah mulai awal yang bagus. Tinggal bagaimana caranya menyasar seperti ini, kebijakan apa yang harus dibuat itu yang harus dipikir lebih lanjut.
Kini Kemenkominfo sedang mengidentifikasi kategori konten jenis ini apakah termasuk konten negatif ataukah tidak. Sementara Kementerian Sosial bakal mencari rujukan perundangan sehingga larangan mengemis online bisa ditegakkan sesuai aturan. Tim TV One mengabarkan.